Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nur Aksan, NIM 411221152. Eh, Pada kesempatan ini saya akan membandingkan artikel ilmiah yang saya pilih, yaitu jurnal perancangan aplikasi pengelola keuangan pribadi berbasis Android dari jurnal Nuansa Informatika ya. Nah, di sini saya bandingkan dengan karya ilmiah saya sendiri yang berjudul Rancang Bangun Aplikasi Manajemen Keuangan Pribadi berbasis mobile dengan visualisasi transaksi menggunakan algoritma linear. Ya, algoritma linear regression. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan beberapa komponen, yaitu seperti struktur, abstrak, latar belakang, metodologi, serta tempat publikasi dan gaya sitasi. Oke, sekarang kita masuk ke halaman strukturnya dulu ya. Ya, di sini struktur ada abstrak, pendahuluan, metode penelitian, pembahasan, kesimpulan kesimpulan dan saran ya. Kesimpulan, saran, daftar pustaka. Nah, mungkin sama dengan karya ilmiah yang saya bangun. Di sini ada abstrak ya. Abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan mungkin ini daftar pustaka ya, referensi ya, sama. Nah, dari sisi struktur ini bisa kita lihat sama ya, mirip. Namun artikel ini ya, artikel yang saya kritik ini dia sudah publikasi ya, sudah dipublikasi dan mengikuti template jurnal Nuansa Informatika dengan format 2 kolom, daftar pustaka rapi yang kita lihat di sini, daftar pustaka rapi, serta sertifikasi Sinta 5. Nah, sementara karya saya masih berupa draft ya, masih berupa draft artikel dengan struktur serupa juga, tetapi belum diformat ke dalam template jurnal resmi ya. Mungkin saya sudah dapat templatenya dari jurnal dari kampus saya, Universitas Dian Nusantara ya. Nah, dari sisi isi dan kualitas artikel jurnal ini fokus pada perancangan ya. Perancangan aplikasi pengelola keuangan sederhana berbasis Android dengan metode waterfall. Nah, sedangkan karya saya mungkin lebih inovatif ya di 2025 ini, karena ini nggak hanya mencatat keuangan ya, tapi di sini juga menambahkan analisis prediktif. Jadi di sini saya menggunakan algoritma linear regression untuk memprediksi pemasukan dan pengeluaran pengguna. Jadi contohnya itu dia memprediksi transaksi bulan depan ya. Itu bisa itu nanti dengan data historical yang ada di dalam database ya. Nah, mungkin secara kualitas jurnal ya yang saya bandingkan sudah memenuhi standar publikasi. Namun karya saya memiliki nilai orisinalitas dan kontribusi yang lebih tinggi jika nanti diformat ulang dan diuji secara empiris ya.
Nah, di sini saya ingin identifikasi kekurangan karya saya sendiri. Jadi, kekurangan pada karya saya antara lain itu mungkin masih banyak format yang belum sesuai template ya. Belum sesuai template, penulisan-penulisan itu masih belum sesuai template. Contohnya ini seharusnya ya ini masih belum sesuai template. Yang ini lu lurus, yang ini italic ya. Oke. Terus juga di sini belum mencantumkan ya. Jadi gambar hasil pengujian dan implementasi saya memang belum menguji ya, belum menguji dan implementasi. Referensinya ini sudah baik, tetapi perlu menggunakan ya style citasi jurnal. Ya, di sini saya menggunakan style citasi jurnal seperti triple A atau APA. Apa ya dibilangnya ya? Saya eh, kurang luas ya bahasanya apa ya. Tapi yang saya tahu APA apa dan triple A. Nah, di sini yang saya bilang juga perlunya hasil dan pembahasan ini ya, hasil dan evaluasi sistem secara intuitif. Nah, jadi mungkin untuk meningkatkan kualitas dari karya ini bisa disempurnakan ya dengan analisis hasil uji coba regresi linear sesuai judul, perbandingan dengan aplikasi lain ya untuk memperkuat pembuktian efektivitas dari aplikasi saya. Oke. Nah, jurnal. Nah, sekarang kita masuk ke abstrak ya, komponen abstrak. Nah, jadi abstrak pada ini saya sudah baca tadi. Ini fokus latar belakangnya itu di sini perilaku konsumtif dan pentingnya pengelolaan keuangan. Tujuannya membuat aplikasi pengelola keuangan. Metodologinya itu kualitatif dengan metode design and creation. Hasil diharapkan ini ada sistem aplikasi Android yang menampilkan data keuangan. Jadi kesimpulan dari abstrak ini, aplikasi bisa membantu pengguna untuk memahami kondisi keuangan. Nah, abstrak pada karya saya juga mencakup ya. Abstrak pada karya saya juga mencakup komponen serupa, namun lebih lengkap karena memuat fitur utama aplikasi, metodologi R&D dan penerapan algoritma linear regression. Jadi bisa dikatakan abstrak saya lebih representatif terhadap isi artikel secara keseluruhan. Oke, sekarang kita masuk ke latar belakang. Oke, latar belakang. Nah, latar belakang pada jurnal ini menjelaskan pentingnya uang dalam kehidupan serta perlunya pengelolaan keuangan yang baik agar tidak terjebak dalam kesulitan finansial. Namun latar belakang tersebut ini masih bersifat umum ya, dan belum menunjukkan celah riset yang kuat. Nah, sedangkan dalam karya saya lebih berfokus pada masalah aktual, yaitu kesulitan mencatat transaksi, mengontrol arus kas, serta urgensi menghadirkan aplikasi dengan fitur prediksi keuangan. Nah, dengan begitu latar belakang karya saya lebih konseptual dan sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini.
Nah, sekarang kita masuk ke metodologi. Oke, metodologi, oke. Nah, di sini jurnal ini menggunakan metode waterfall ya. Dia menggunakan metode waterfall dan pendekatan design and creation dengan alat bantu UML, ya, use case diagram, dan activity diagram. Sementara karya saya menggunakan pendekatan research ya, research R&D ya, bisa dibilang ya, research and development dengan 5 tahap. Yang pertama analisis kebutuhan sistem, yang kedua perancangan sistem, yang ketiga implementasi sistem, yang keempat penerapan linear regression, yang kelima pengujian dan evaluasi sistem. Nah, dari sisi kelengkapan dan kejelasan, mungkin metodologi karya saya lebih modern dan aplikatif karena mencakup machine learning sederhana ya kalau regresi linear tuh. Jadi dalam pengujian data finansial pengguna ya. Ini ya mesti. Nah, di sini saya ingin juga menjelaskan tempat publikasi ya. Nah, tempat publikasi ini, jurnal ini di Nuansa Informatika ya, dengan volumenya itu 16 ya, volume 16 nomor 1 tahun 2022 yang terakreditasi Sinta 5. Tapi ini saya klik sertifikatnya, mungkin ada error ya dari website Sinta 5-nya, jadi saya nggak bisa ngebuka. Nah, di sini juga mungkin jika karya saya dipublikasikan, saya akan menyesuaikan dengan format jurnal serupa ya, dan memastikan juga menggunakan style citasi IEEE agar sesuai standar ya. Ini sudah IEEE ya, tapi masih belum disitasi ya di sini ya, masih belum ada citationnya. Mungkin nanti saya akan buat sehabis ini. Oke, mungkin demikian perbandingan antara artikel jurnal yang saya analisis dengan karya ilmiah saya sendiri. Dapat disimpulkan bahwa karya saya mungkin sudah memiliki potensi ya untuk dipublikasikan, dengan sedikit perbaikan pada format ya. Format citasi juga saya belum buat ya, belum saya perbaiki, dan hasil ujinya juga belum. Ya sudah segitu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.